Saudara-saudara yang terkasih, sermon ini tertulis pada kitab Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Ini bunyi nats yang tertulis di dalamnya. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Demikian nats yang tertulis pada kitab Yosua pasal 5 ayat 13 sampai ayat 15. Saudara yang terkasih, kitab Yosua merupakan kelanjutan sejarah Pentateuk. Kitab Yosua mencatat peristiwa Israel menyeberangi Sungai Yordan, memasuki tanah Kanaan setelah Musa wafat, dan juga penaklukan dan menetapnya ke-12 suku Israel di Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Tanggal Alkitabiah untuk masuknya Israel ke tanah Kanaan adalah sekitar tahun 1405 sebelum Masehi. Kitab ini meliputi 25-30 tahun selanjutnya dalam sejarah Israel, mengisahkan bagaimana Allah memberikan kepada Israel negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk memberikan kepada nenek moyang mereka. Sudah sepantasnya kitab ini dinamakan menurut tokoh utama yang ada pada kisah ini, yaitu seorang pemimpin yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sejarah pribadi Yosua mempersiapkannya dengan baik untuk menjadi pemimpin penaklukan. Yosua yang hidup pada akhir masa penindasan Israel di Mesir menyaksikan ke-10 tulah hukuman, Paskah pertama, penyeberangan ajaib Laut Merah, dan tanda-tanda adiponrati sepanjang perjalanan Israel di padang gurun. Ia menjadi panglima perang di bawah Musa dalam perang melawan suku Amalek tidak lama sesudah meninggalkan Mesir. Dan hanya ia sendiri yang menyertai Musa naik ke Gunung Sinai ketika Allah memberikan ke-10 hukum. Sebagai pembantu Musa, Yosua menunjukkan suatu pengabdian dan kasih yang mendalam kepada Allah dengan sering kali berada di hadapan Allah untuk jangka waktu yang lama. Dialah orang yang sangat menghargai kehadiran Allah yang kudus. Ia pasti belajar banyak dari Musa, penasehat dan sekaligus pembimbingnya yang dia percayai, tentang cara-cara Allah dan kesulitan menuntun umat itu. Pada saat di Kadesi, Yosua adalah salah satu dari ke-12 mata-mata yang mengintai negeri Kanaan. Bersama dengan Kaleb, ia dengan gigih menolak laporan ketidakpercayaan 10 mata-mata yang lain. Bertahun-tahun sebelum menggantikan Musa sebagai pemimpin Israel, Yosua sudah menunjukkan bahwa ia seorang yang beriman, bervisi, memiliki keberanian, setia, taat dengan sungguh-sungguh, tekun berdoa, dan mengabdi kepada Allah dan firman-Nya. Pada saat ia dipilih sebagai pengganti Musa, ia merupakan orang yang penuh Roh Allah. Saudara, pada fase ini bangsa Israel akan memasuki tanah Yeriko. Mereka sudah sangat dekat dengan
kota Yeriko, yang mana kota Yeriko dikenal dengan temboknya yang sangat tebal dan sangat kuat pada saat itu. Pada saat itulah Yosua melihat seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Saudara yang terkasih, pertanyaan Yosua merupakan bentuk dari kewaspadaannya, sebab sebagai seorang pemimpin dia memiliki tanggung jawab untuk menjaga umat Allah yang dipimpinnya sesuai dengan petunjuk Allah. Dan pada saat itu mereka akan berhadapan dengan berbagai bangsa yang akan memusnahkan mereka, dan bangsa-bangsa lain itu merupakan musuh bangsa Israel pada saat itu. Jika dilihat dari posisi Yosua dengan melihat seseorang yang di depannya membawa pedang, tentunya akan membuat kecurigaan. Apakah orang itu seorang musuh atau dia seseorang yang lain yang mungkin dia tidak bisa tebak? Maka dia tanyakan apakah dia musuh atau teman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yosua merupakan tindakan yang lumrah dan wajar. Sebab dengan kewaspadaan tentu saja dia akan mencari tahu siapa laki-laki yang ada di depannya. Apalagi dia melihat laki-laki tersebut membawa pedang yang terhunus. Pada ayat ke-14, laki-laki itu menjawab bahwa dia adalah Ani Sarsefa Yehova, yang artinya dia adalah panglima bala tentara Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan panglima tentara Tuhan itu sendiri membuat Yosua sujud tersungkur ke tanah, dan Yosua sendiri selanjutnya bertanya kepada bala tentara Tuhan itu, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Artinya dia bertanya apa yang disampaikan atau apa pesan yang disampaikan oleh yang mengutus bala tentara itu, yaitu Tuhan sendiri. Lalu bala tentara itu menjawab bahwa dia harus menanggalkan kasutnya dari kakinya, sebab tempat Yosua berdiri itu adalah kudus, dan Yosua berbuat demikian. Apa yang bisa kita ambil dari perikop ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Yosua yang merupakan seorang pemimpin yang sudah dipilih oleh Allah sendiri, ia memiliki kewaspadaan dan tanggung jawab terhadap umat Allah yang dia pimpin. Dia tidak mengabaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri kepadanya. Dengan kewaspadaan, dengan kehati-hatian, dia memimpin bangsa Israel untuk menghadapi berbagai macam ancaman yang harus mereka hadapi untuk memasuki tanah Kanaan. Tentu saja seorang pemimpin dia akan memikirkan apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan. Dia harus melihat bagaimana kekuatan bangsa itu untuk menghadapi bangsa lain, terkhusus untuk menghadapi orang-orang Jeriko yang memiliki kota dan memiliki tembok pada kotanya dan yang sangat kokoh. Bagaimana mungkin mereka akan bisa menang terhadap orang-orang Yeriko? Saudara dikasihi oleh Tuhan, apa yang dipikirkan oleh Yosua itu adalah hal yang harus dipikirkan seorang pemimpin. Tentu saja
dia melihat bagaimana bangsa Israel yang hidup dalam perjalanan, dan jika dibandingkan dengan kekuatan orang-orang Yeriko yang ada di dalam tembok kota itu, tentunya kekuatan mereka akan lebih besar dan mereka akan lebih kuat. Tentu dengan hitung-hitungan demikian, maka bangsa Israel ketika berperang dengan orang Yeriko akan mengalami kekalahan. Dengan demikian, kedatangan Panglima Bala Tentara Tuhan itu sendiri akan memberikan kekuatan dan kepastian kepada Yosua untuk memimpin bangsa itu menghadapi Yeriko, dan mereka akan dimenangkan oleh Allah sendiri. Saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang boleh kita lihat dari Yosua pada perikop ini sebagai seorang pemimpin umat Allah. Yang pertama, dia seorang yang waspada. Kewaspadaan dia adalah bentuk tanggung jawabnya terhadap apa yang sudah dia terima daripada Allah, dan dia akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah untuk memimpin bangsa itu sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, Yosua adalah seorang yang tetap takut dan menyembah Allah. Ketika Yosua mendengar bahwa yang datang itu adalah Panglima Bala Tentara Tuhan, banyak orang berkata bahwasanya Panglima Bala Tentara Tuhan itu adalah teofani atau wujud daripada Allah itu sendiri, atau Allah menampakkan dirinya. Ada juga yang berkata bahwa dia adalah Mesias, atau dia adalah Kristus atau Yesus itu sendiri. Namun yang pasti, seperti apa yang tertulis, bahwa dia adalah Panglima Bala Tentara Tuhan. Dengan bertemu dengan Panglima Bala Tentara Tuhan, Yosua menunjukkan rasa takut dan hormatnya yang luar biasa. Dia sujud dan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepada bala tentara Tuhan itu, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Sikap taat dan hormat kepada Tuhan merupakan satu hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin umat, seorang pemimpin bangsa. Dan itu merupakan kunci dari keberhasilan, sesuai dengan keberhasilan yang Tuhan berikan kepada seorang pemimpin dan kepada bangsa yang dipimpinnya. Yang ketiga yang bisa kita lihat dari Yosua pada perikop ini, dia taat berbuat seperti apa yang dikatakan oleh Panglima Bala Tentara Tuhan itu. Panglima Bala Tentara Tuhan itu mengatakan kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Lalu Yosua seorang pemimpin melakukan apa yang dikatakan oleh bala tentara Tuhan itu. Sebab Yosua percaya apa yang disampaikan oleh bala tentara Tuhan itu adalah apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Dengan sikap Yosua yang demikian, tentu perlu untuk dipegang para pemimpin pada saat ini, terkhusus para pemimpin-pemimpin yang memimpin umat Allah atau yang berada di tengah-tengah gereja dan juga yang di tengah-tengah pemerintahan atau bangsa atau negara ini. Mereka memimpin, biarlah dengan memimpin dengan waspada, memimpin dengan takut dan hormat akan Tuhan, dan memimpin dengan terus untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikop ini kita bisa melihat Allah memberikan kepastian kepada Yosua dan juga kepada
bangsa Israel yang menjadi umatnya, bahwa Tuhan akan langsung menemani mereka. Tuhan akan menyertai mereka dalam setiap langkah perjalanan bangsa itu menuju tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Panglima Bala Tentara Tuhan itu sendiri adalah bentuk dari bagaimana Allah memberikan support atau dukungan kepada bangsa itu, agar bangsa itu tidak ragu untuk mengikuti Allah dan tidak ragu untuk senantiasa mengikuti petunjuk yang diberikan Allah kepada mereka melalui firman dan janjinya. Oleh karenanya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti perjalanan bangsa Israel yang harus menghadapi berbagai macam tantangan, demikian juga kehidupan kita. Kita walaupun menjadi seorang pemimpin atau seorang yang dipimpin, tetaplah kita mengingat bahwasanya Tuhan menyertai kita dan Tuhan yang memiliki otoritas atas kehidupan kita, dan biarlah otoritas Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel itu sendiri, Tuhan yang menjanjikan dan Tuhan sendiri yang menghantarkan serta menjagainya. Demikianlah kiranya setiap kehidupan kita diajak untuk tidak takut dan lari dari tantangan, tetapi mari kita hadapi. Sebab apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita akan tahu bahwa Tuhan senantiasa ada menyertai kita dan memberikan apa yang perlu bagi kehidupan kita. Melalui perikop ini juga, marilah kita menjadi seorang yang dipimpin oleh Allah, dan percayalah bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Allah dan patuh terhadap Allah, mau sujud menyembah Allah, dan mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka kehidupan orang seperti itulah yang berkenan di hadapan Allah dan akan sampai kepada apa yang sudah dijanjikan Allah, seperti bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Maka setiap orang percaya juga ketika mau berbuat apa yang sudah dikehendaki Allah dalam hidupnya, maka perjalanannya juga akan sampai kepada surga yang kekal abadi bersama-sama dengan Allah itu sendiri untuk selamanya. Tuhan memberkati kita. Shalom.